perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM 1805 112936. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi biomekanika. Nah, apa itu biomekanika? Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Nah, disiplin ilmu biomekanika ini tidak berdiri sendiri ya, tetapi ditunjang atas 3 disiplin ilmu lainnya. Yang pertama itu ada ilmu anatomi, yang kedua ada ilmu fisiologi, dan yang terakhir itu ada ilmu fisika. Nah, kemudian prinsip dan dasar dari ketiga disiplin ilmu yang saya sebutkan tadi merupakan suatu dasar dalam disiplin ilmu biomekanika. Nah, yang kedua, fungsi biomekanika. Yang pertama itu memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, prinsip serta azasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan atlet pada saat latihan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan itu terbagi 5. Yang pertama, hukum kesetimbangan 1. Hukum kesetimbangan 1 adalah badan selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi dari titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contohnya itu dalam olahraga kita bisa ambil dari contoh pada ketika atlet melakukan jump shoot pada permainan bola basket. Berikut adalah contoh hukum kesetimbangan 1. Selanjutnya hukum kesetimbangan 2, yaitu stabilitas berbanding lurus dengan bidang tumpuannya. Artinya, semakin luas bidang tumpuannya, maka makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang luas tumpuannya, maka makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya di dalam olahraga kita bisa ambil dalam olahraga taekwondo pada kuda-kuda tengah. Pada kuda-kuda tengah kita akan membuka kaki selebar bahu 30 cm. Nah, jika kita membuka lebih lebar lagi kuda-kudanya itu menjadi 60 cm, maka bidang luas tumpuannya kan makin besar. Nah, otomatis stabilitasnya pondasi dalam kuda-kuda itu akan makin kokoh. Berikut adalah contoh hukum kesetimbangan 2. Selanjutnya hukum kesetimbangan 3. Stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya, semakin berat badan seseorang, maka semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, maka makin kecil pula stabilitasnya. Di sini kita bisa mengambil contoh pada pertandingan tinju. Ada kelas-kelas berdasarkan berat badannya. Berat badan yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan atau cedera yang fatal pada saat pertandingan yang berlangsung. Berikut adalah contoh hukum kesetimbangan 3. Selanjutnya itu hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuannya ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal dari arah tertentu
maka makin besar pula stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil jarak horizontalnya, maka makin kecil pula stabilitasnya. Di sini kita bisa mengambil contoh pada olahraga tarik tambang. Mereka membuat posisi badan dan kepala itu condong ke arah belakang. Nah, sedangkan kakinya itu satu dijulurkan jauh ke arah depan. Posisi demikian merupakan titik berat badannya jauh dari kaki pada tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya dicondongkan ke depan, sedangkan kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badan jauh dari kaki tumpuan yang berada di belakang. Berikut adalah contoh hukum kesetimbangan 4. Nah, yang terakhir hukum kesetimbangan 5. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikalnya dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, semakin besar jarak vertikalnya, maka semakin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, maka semakin besar stabilitasnya. Nah, di sini kita bisa ambil contoh pada olahraga pertandingan gulat. Lawan yang akan dijatuhkan, yang akan dibalikkan, selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Nah, jarak vertikal yang kecil tersebut berarti stabilitasnya semakin besar. Berikut adalah contoh hukum kesetimbangan 5.